Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahma dengan nomor NIM 2312451 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dengan ini saya membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2. Nah, jadi di sini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Nuh. Siapa sih yang tidak kenal Nabi Nuh? Nabi Nuh adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Nabi Nuh adalah salah satu nabi dan rasul yang mempunyai gelar ulul azmi. Perlu diketahui bahwasanya nabi dan rasul yang mempunyai gelar ulul azmi adalah nabi dan rasul yang mempunyai rasa sabar yang sangat luas. Nah, kenapa Nabi Nuh ini diberi gelar ulul azmi? Karena ada satu kisah yang sangat terkenal pada saat zaman Nabi Nuh, yakni kisah Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar agar selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu, kita harus tahu bahwasanya Nabi Nuh adalah salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani, yang wajib umat Islam imani. Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang mempunyai gelar ulul azmi, yang mempunyai gelar itu adalah sosok yang sangat tabah. Nah, selain itu Nabi Nuh juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di antara para umatnya yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beriman, yang tidak beribadah kepada Allah, yang menyembah berhala. Nah, mereka pada saat itu mereka sangat mempunyai kepercayaan bahwasanya jika mereka menyembah berhala atau patung itu, mereka akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dan menjauhkan dari mara bahaya. Padahal kita tahu bahwasanya orang yang menyembah berhala adalah orang yang menyekutukan Allah dan orang yang tidak disukai oleh Allah. Nabi Nuh assalam adalah nabi yang salah satunya mempunyai umur yang sangat panjang, yaitu umurnya 950 tahun, dan Nabi Nuh berdakwah sangat lama, selama 500 tahun. Nabi Nuh berdakwah sangat lama, akan tetapi Nabi Nuh hanya mempunyai 70 sampai 80 pengikut saja. Maka dari itu kita tahu bahwasanya berdakwah itu sangatlah tidak mudah. Nah, disitulah Nabi Nuh diberi gelar ulul azmi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul yang mempunyai gelar ulul azmi. Nah, jadi pada saat itu Nabi Nuh assalam mempunyai 70 sampai 80 pengikutnya saja di waktu yang lama sekali, 500 tahun dalam berdakwah. Pada saat itu Nabi Nuh assalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar mengabulkan doanya, di mana umatnya ini sangat susah, yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengabulkan doa Nabi Nuh assalam, dan Allah memerintahkan Nabi Nuh assalam untuk membuat kapal yang sangat besar. Disitulah Nabi Nuh memberitahu kepada umatnya bahwa Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal yang sangat besar. Nah, setelah itu Nabi Nuh dan para pengikutnya membuat kapal yang sangat besar di atas bukit yang sangat tinggi. Di situ Nabi Nuh assalam dan para pengikutnya membuat kapal yang sangat besar, sebelumnya mengumpulkan kayu-kayu yang sangat banyak sehingga bisa terkumpul dan menjadi kapal yang sangat besar. Dan sebelum itu saja banyak sekali para kaum kafir yang mencemooh bahwasanya apa yang mereka perbuat, sedangkan di sini tidak pernah hujan dan tidak pernah banjir sama sekali.
Nah di situ maka dari itu mereka tidak takut untuk mengolok-olok, sampai mereka pun sering sekali melemparkan tanah atau sesuatu kepada Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya yang membuat kapal yang sangat besar itu. Nah pada saat itu setelah jadinya kapal yang sangat besar, Nabi Nuh ini dan para pengikutnya, Nabi Nuh memerintahkan kepada pengikutnya untuk masuk ke dalam kapal yang sangat besar ini. Bukan hanya saja manusia, akan tetapi Nabi Nuh membawa para hewan dan juga tanaman. Nabi Nuh juga telah menyediakan banyak tempat-tempat untuk hewan. Contohnya ada jerapah, ada harimau, bahkan harimau pun diikut sertakan di dalam kapal ini. Nah, di sini juga Nabi Nuh membawa bibit-bibit tanaman untuk nantinya akan ditanam atau untuk hidup selanjutnya. Setelah itu, setelah Nabi Nuh untuk memerintahkan kepada semua untuk masuk, Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah, dan ternyata Allah menurunkan hujan yang bahkan hampir 3 hari itu tidak pernah surut, dan hampir 169 hari tidak berhenti-berhenti. Pada saat itu terjadilah banjir bandang yang sangat besar dan kapal Nabi Nuh pun berlayar. Setelah beberapa hari, Nabi Nuh dan para pengikutnya menunggu hujan reda dan banjir pun surut. Setelah itu Nabi Nuh alaihissalam dan para pengikutnya keluar dan hidup dengan damai dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu kita harus tahu bahwasannya Nabi Nuh diberi ujian yang sangat besar, yaitu Nabi Nuh dikhianati oleh anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Nabi Nuh mempunyai 4 anak, salah satunya bernama Kan'an. Nah, Kan'an ini merupakan salah satu anak yang tidak ingin, yang sombong, tidak ingin diajak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ulang lagi bahwasanya pada saat Nabi Nuh mengajak para umatnya, bukan saja umatnya, tetapi Nabi Nuh pun mengajak kepada keluarga-keluarganya, terutama kepada anaknya. Ternyata Kan'an ini adalah salah satu anak yang tidak mau beriman kepada Allah, yang tidak mau mengikuti ajaran dari Nabi Nuh alaihissalam yang Nabi Nuh bawa untuk beriman kepada Allah. Setelah itu, setelah banjir mulai naik ke atas, di situ Nabi Nuh memerintahkan anaknya, "Wahai anakku, kemari ikutlah bersamaku." Akan tetapi Kan'an tidak ingin mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Karena Kan'an ini merasa bahwasannya ini hanya hujan yang sangat kecil dan tidak akan mungkin terjadi banjir bandang. Nah, disitulah Kan'an mulai sombong dan tidak mau mengikuti apa kata ayahnya sendiri. Kan'an pun berlari terengah-engah sampai dia naik ke atas bukit. Dia merasa bahwasannya air pun tidak akan pernah melewati atas bukit yang dia tenjaki. Tapi takdir Allah bahwasanya banjir bandang yang memang sudah diperintahkan Allah kepada Nabi Nuh untuk memberi tahu kaumnya ini, dan benar ini terjadi, bahwasanya banjir bandang menelamkan banyak sekali para umat yang tidak beriman dan tidak taat kepada Allah. Mereka kecuali Nabi Nuh dan juga para pengikutnya yang mengikutinya, Nabi Nuh dan para pengikutnya pun selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, terkecuali Kan'an anaknya. Nah, pada saat itulah Nabi Nuh alaihissalam sangat sedih bahwa anaknya pun tidak mengikutinya dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh pun sedih dan dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya diberitahu bahwasanya Kan'an adalah salah satu orang yang sombong dan tidak mau mengikuti apa
perintah Allah. Padahal Nabi Nuh assalam adalah orang yang dipercaya untuk membawa ajaran Islam. Akan tetapi di situ Nabi Nuh pun sangat merasa kehilangan dan sedih bahwasannya salah satu anaknya yang bernama Kan'an ini adalah orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah Nabi Nuh sangat sedih, Nabi Nuh sangat kecewa karena anaknya salah satunya adalah orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasannya ternyata orang yang paling dekat pun, orang yang paling salah satu keluarga dari Nabi pun tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Nabi Nuh assalam bukan hanya diuji dari banyaknya umat yang tidak mau mengikutinya. Karena itu Nabi Nuh assalam berdakwah selama 500 ini dengan sangat gigih, dengan sekuat tenaganya untuk bisa mengajak para umatnya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selama 500 tahun ini Nabi Nuh assalam ternyata hanya mempunyai pengikut 70 hingga 80 pengikut setianya saja. Selain itu bahkan salah satu anaknya itu adalah orang yang tidak mau bertobat dan tidak mau bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa dari kisah Nabi Nuh assalam ini kita tahu bahwasanya orang yang paling terdekat pun akan tidak mau mendengar apa yang benar, dan Allah pun memberitahu bahwasanya Kanan adalah salah satu orang yang tidak mau bertobat dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita tahu bahwasanya bahwasanya jika kita ingin mengajak orang lain, maka kita harus seperti Nabi Nuh yang sangat menyayangi, yang sangat sabar, apalagi sampai berdakwah 500 tahun hanya mempunyai 70-80 pengikutnya saja. Di situ kita belajar bahwasannya kita harus mengikhlaskan apa yang bukan milik kita, dan kita juga belajar dari Nabi Nuh untuk mempunyai kesabaran yang sangat tinggi. Ternyata apa yang sering kita rasakan itu bukan hanya kita, tetapi seorang Nabi Nuh pun merasakan kesabaran dan merasakan keikhlasan, harus merasakan keikhlasan yang sangat luas. Apalagi salah satu anaknya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mengikuti ajarannya. Dari sini kita tahu bahwasanya kesabaran itu bukan hanya dari orang Jawa kan, tapi kesabaran itu bisa diambil dari orang terdekat kita. Nah, kita harus belajar bahwasanya dari Nabi Nuh ini kesabaran yang sangat besar, keikhlasan yang sangat besar, dan juga kita harus punya ketaatan dan iman yang sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari cerita Nabi Nuh ini kita tahu bahwasanya bukan hal yang sangat gampang untuk mengikhlaskan apalagi salah satu anak dari Nabi Nuh sendiri yang tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan. Nah, jadi apapun yang kita perbuat, apapun yang kita berbuat baik, maka akan datang yang baik, dan apabila kita berbuat buruk, maka kita akan mendapatkan yang buruk juga. Baik, terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kisah dari Nabi Nuh assalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.